Petani sejahtera dan tangguh, pertanian pun maju. Penyuluh pertanian Indonesia bangki bumi ikut berdiri, berbakti untuk negeri yang khatulistiwa, negeri indah kembali Palau Jinawi. Penyuluh pertanian Indonesia beriman dan bertakwa di dalam rasa, menjadi mitra petani berkarya, mencapai cita-cita. Bangkitkan penyuluhan pertanian, tingkatkan motivasi dan inovasi, karsa yang tinggi, rekayasa teknologi, karya yang unggul, usaha tani terbaru, petani sejahtera dan tangguh, pertanian pun maju. Petani sejahtera dan tangguh, pertanian pun maju. Halo Sobat Bistan, bertemu lagi dengan saya Rafita Martion, tentunya di acara talk show kita kali ini bincang seputar pertanian. Dan hari ini tema kita adalah penyuluh sahabat petani. Tentunya yang namanya talk show Bistan ini tidak lepas dari narasumber kita yang sangat kece-kece banget hari ini. Dan narasumber pertama kita yaitu Bapak Kepala Badan PPSDMP Profesor Dr. Insinyur Dedi Nursyamsi MAGR. Halo Bapak. Halo, terima kasih. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat ya Pak. Bapak apa kabar Pak? Ya. Alhamdulillah, baik-baik ya. Sehat-sehat semuanya sehat. Nah Pak, kalau tadi kan kita sesuai dengan tema kita ya Pak ya, penyuluh pertanian. Sebenarnya boleh dijelaskan nggak sih Pak, penyuluh pertanian itu maksudnya apa Pak? Ya. Jadi ada 3 aktor kunci ya di dalam pembangunan pertanian. Jadi yang pertama adalah peneliti. Okay. Peneliti sebagai produsen inovasi teknologi. Kemudian yang kedua adalah petani. Petani itu sebagai user teknologi. Artinya dia yang memanfaatkan teknologi tersebut ya untuk menggenjot produktivitas pertaniannya. Nah, yang ketiga adalah penyuluh. Penyuluh. Ya. Jadi penyuluh itu jembatan antara peneliti dengan petani. Jembatan antara produk inovasi teknologi dengan implementasi teknologi tersebut di lahan sawah, di kebun, di ladang. Nah, jadi penyuluh itu sebetulnya memegang peran ya, Pak, ya? Luar biasa, menjembatani ini. Ya. Bagaimana caranya agar petani itu mau dan mampu ya, mengimplementasikan inovasi teknologi dari para peneliti di lahannya masing-masing. Nah, jadi sebetulnya pengertian penyuluh itu kurang lebih demikian. Berarti sebagai jembatan antara peneliti dengan petani, betul ya Pak ya? Betul, Oke. betul. Nah, kalau tadi kan itu apa artinya Pak? Betul. Kalau untuk tugasnya secara singkat itu seperti apa sih Pak? Jadi tugasnya penyuluh itu sebetulnya adalah mendampingi petani ya sedemikian rupa sehingga petani mengimplementasikan inovasi teknologi untuk menggenjot produktivitas dan produksi pertanian. Jadi sebetulnya ujung-ujungnya adalah peningkatan produktivitas, peningkatan produksi pertanian. Peningkatan produksi pertanian. Nah, itu sebetulnya. Itu dia ternyata tugasnya. Nah, kalau untuk kebijakan nih Pak, tentang penyuluh pertanian saat ini, itu bagaimana Pak? Jadi Kementerian Pertanian memiliki program utama yang sangat strategis ya, yang disebut sebagai Kostratani. Kostratani, apa tuh Pak? Jadi, Kostratani itu adalah Komando Strategis Pembangunan Pertanian Tingkat Kecamatan. Oke. Nah, Kostratani itu sebetulnya adalah pemberdayaan Balai Penyuluhan Pertanian. Jadi di semua kecamatan di Republik ini ada yang namanya kantor Balai Penyuluhan Pertanian. Balai Penyuluhan Pertanian. Nah, jadi Kostratani itu adalah pemberdayaan BPP tersebut, bahkan bukan hanya BPP-nya saja,
tetapi pemberdayaan penyuluhnya, pemberdayaan petaninya, termasuk kelembagaan penyuluh, termasuk kelembagaan petani. Nah, jadi program strategis Kementerian Pertanian itu adalah membangun Kosra Tani, pada prinsipnya adalah untuk memberdayakan penyuluh, memberdayakan petani, dan memberdayakan kelembagaannya. Ujung-ujungnya apa? Untuk menggenjot produktivitas dan produksi pertanian. Berarti bisa dibilang Kosra Tani adalah kantornya petani, betul ya Pak ya? Ya. Jadi pusat komandonya itulah disebut sebagai Kosra Tani. Pusat komandonya adalah Kosra Tani atau bisa disebut dengan kantornya petani. Ini sangat menarik sekali nih Pak tema kita kali ini ya Pak ya. Nah kemudian untuk sekarang kan petani itu tidak hanya petani zaman dulu ya atau kolonial, ada petani milenial juga gitu Pak. Nah bagaimana nih Pak dengan penyuluhnya? Apakah ada penyuluh masa kini juga nggak sih Pak? Betul, jadi begini ya, saat ini petani kita kurang lebih sekitar 33 juta orang. Wow, 33 juta orang. Dari 33 juta itu, sekitar 70% itu sudah berumur di atas 45 tahun. Atau kita sebut sebagai petani tua. Atau disebut sebagai petani kolonial. Ada milenial, ada kolonial ya Pak ya? Sisanya ya, kurang lebih 30% itu adalah petani muda atau petani milenial. Nah, petani milenial ini harus digenjot terus. Kenapa? Regenerasi petani itu harus dilakukan mulai saat ini juga. Nah, oleh karena itu fokus kita terhadap milenial ini luar biasa. Makanya Kementerian Pertanian selain tadi ya Kosra Tani juga membangun milenial, petani milenial. Bahkan targetnya di dalam waktu 5 tahun ini kita membangun 2,5 juta petani milenial, kita garap ya sedemikian rupa sehingga mereka nanti menjadi petani pengusaha milenial yang handal. Wow, sangat keren sekali ya Pak ya untuk motonya gitu ya Pak ya. Betul. Nah, kalau tadi kan kita membahas tentang penyuluh masa kini Pak. Sebenarnya ada prototipenya nggak sih Pak tentang penyuluh pertanian masa depan gitu Pak? Ya. Jadi begini ya, kalau menurut saya penyuluh pertanian masa depan harus memiliki prototipe ya. Yang pertama, dia harus menguasai inovasi teknologi. Ya, kenapa? Karena modal itulah sebetulnya untuk menggenjot produktivitas. Ya, jadi memiliki background akademis, ilmu pengetahuan yang memadai, terutama ilmu terapan ya. Yaitu inovasi teknologi untuk menggenjot produktivitas. Nah, jadi yang pertama itu. Kemudian yang kedua, penyuluh harus memiliki daya juang yang tinggi. Daya juang yang tinggi. Harus memiliki semangat yang besar ya untuk sama-sama dengan petani menggenjot produktivitas. Kenapa saya bilang semangat? Karena sesungguhnya dengan semangat itu adrenalin kita akan melesat. Kemampuan kita akan meningkat berlipat-lipat. Jadi pantang menyerah gitu pantang ya, Pak, menyerah ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ya, prototipe penyuluh yang akan datang adalah penyuluh yang menjadi sohibnya petani. Soulmate mungkin. Soulmate-nya petani. Soulmate Ya, artinya apa? Penyuluh memang harus dekat dengan petani. Artinya ada hubungan batin yang dekat antara penyuluh dengan petani. Bayangkan Mbak ya. Seorang gadis kalau sudah berhasil dia menambat hati seorang perjaka, apapun yang dia minta pasti dikasih. Juga sih, begitu, ya, penyuluh juga begitu. Jadi kalau udah soulmate nih, kalau misalnya dia memberikan, harus pakai pupuk ini, itu petaninya bakal nurut. Langsung nurut, begitu. Ya Apapun yang disarankan oleh penyuluh, kalau hatinya sudah tertambat oleh penyuluh, petani itu pasti ngikut. Betul sekali. Karena makanya tidak mudah ya Pak ya. Tidak mudah. Ada 3 kriteria tadi, itu yang saya bilang penyuluh itu harus luar biasa. Nah, penyuluh yang luar biasa itu memiliki karakteristik yang 3 hal tadi. Oke, jadi untuk penyuluh itu kalau harus memiliki 3 karakteristik. Betul. Pertama, harus menguasai ilmu terapannya sendiri ya Pak ya. Kedua, harus memiliki daya juang yang tinggi. Betul. Memiliki daya juang, setelah itu harus menjadi soulmate-nya petani. Nah, ngomong-ngomong tadi Pak, ada 3 tipe. Sebenarnya pemerintah sendiri tuh memiliki dukungan nggak sih Pak terhadap penyuluh pertanian ini Pak? Tentu saja luar biasa ya. Seperti kemarin saja nih, mulai dari pengangkatan P3K penyuluh pertanian. P3K penyuluh pertanian. Bayangkan itu,
saudara-saudara kita para penyuluh pertanian yang sudah mengabdi belasan tahun. Bahkan ada yang sampai 17 tahun. Sudah lama ya. Akhirnya kemarin alhamdulillah dengan support dari Kementerian Pertanian, tentu saja dari Kemenpan RB, dari BKN dan dari pemerintah daerah. Mereka saat ini sudah diangkat menjadi PNS ya, ASN P3K penyuluh pertanian. P3K itu apa Pak? Penyuluh? Penyuluh pegawai dengan apa itu lupa saya, perjanjian kinerja. Oh, penyuluh pegawai dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja, betul. Nah, itu kemarin alhamdulillah pengangkatannya setahun lalu itu 11.570 orang. Wow, jadi 11.570. ini sangat signifikan ya penambahan penyuluh. Artinya apa? Dengan mereka menjadi ASN P3K tentu saja kesejahteraannya kan semakin meningkat dan kepastian tentu juga status sosial dan sebagainya akan semakin baik. Dan tentu saya berharap mereka akan semakin semangat. Semakin semangat karena memang tidak mudah ya Pak tidak tugasnya mudah ini, itu ya. Nah, kemudian yang kedua ya intervensi dari pemerintah dalam ini Kementerian Pertanian adalah kita genjot terus ya, kita asah terus kemampuan mereka agar mereka betul-betul menguasai teknologi terapan. Jadi ada ini juga ya Pak ya, bimbingannya, betul. Kemudian pelatihan-pelatihannya. Betul. Gitu. Ya. Kita lakukan TOT ya, training obtainer untuk tematik. Ya. Sekarang saja yang sudah kita lakukan adalah training obtainer untuk dampak climate change, dampak perubahan iklim. Kemudian ada TOT mengenai integrated farming. Bagaimana kita membangun pertanian secara terpadu, ya. Ada berbagai komoditas di situ, tentu dengan memanfaatkan inovasi teknologi modern untuk menggenjot produktivitas dan produksi. Kemudian juga kita sudah lakukan TOT mengenai kewirausahaan pertanian. Kewirausahaan itu kenapa? Pertanian itu sebetulnya yang menentukan adalah marketing, pemasaran. Karena pemasaran itulah sebetulnya yang mendrive ya produksi. Berarti dia akan mendrive langsung sampai ke ulunya. Mulai dari produksi atau on farm juga ke upstreamnya. Dia kendalikan itu. Nah, oleh karena itu si marketing ini harus betul-betul dikuasai oleh penyuluh untuk disampaikan kepada para petani, kepada para praktisi pertanian. Nah, kita genjot terus ya, kita asah terus itu mereka. Jadi memang tidak hanya bertani saja, tapi juga kewirausahaan. Kewirausahaan, juga. betul. Oke. Ya. Wah, ini sangat menarik nih Pak. Nah, kebetulan nih Pak, nanti di segmen selanjutnya kita itu akan kedatangan narasumber yang mungkin kalau menurut saya menguasai nih Pak 3 faktor tadi. Itu ya. Oke. Mantap. Nah, kira-kira siapa ya? Nah, untuk Sobat Bistan, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah pariwara berikut. Ini dia Jongblek. Bila tiba waktunya, mari kita pulang ke rumah. Potong padi ramai-ramai di sawah, ani-ani dikerjakan semua. Bila tiba waktunya, mari kita pulang ke rumah. Potong padi ramai-ramai di sawah, ani-ani dikerjakan semua. Bila tiba waktunya, mari kita pulang ke rumah. Bila tiba waktunya, mari kita pulang ke rumah. Halo Sobat Bistan. Nah, sekarang kita masuk ke segmen kedua. Kalau tadi di segmen pertama kita telah berbincang dengan Bapak Kabadan ya Pak ya, Iya, mengenai siap. faktor
3 faktor menjadi penyuluh petani itu. Persyaratannya pertama harus melek masalah teknologi juga, kemudian harus menguasai ilmu terapan. Yang kedua yaitu harus mempunyai daya juang yang tinggi. Dan yang ketiga adalah bisa menjadi soulmate petani. Nah, 3 faktor ini Pak sesuai dengan narasumber kita hari ini yaitu Ibu Retno Sawitri. Kita sapa dulu Ibu Retno. Halo Ibu Retno. Halo Mbak Vita. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu Retno ini jauh-jauh loh Sobis dari Lampung. Beliau adalah salah satu penyuluh ya Bu ya, penyuluh petani dari Trimurjo, Lampung Tengah, Lampung. Wow, wah ini jauh banget loh. Jauh banget dari loh jauh Pak, nih, dari luar biasa Sumatera ini. dari Pulau Nyebrang. Seberang. Iya benar. Nah Bu Retno, tadi aku sempat riset juga nih Bu mengenai prestasi yang telah didapat oleh Ibu Retno. Ini cukup membanggakan ya Bu ya. Ada juara 1 penyuluh teladan THL TBPP tingkat Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019. Kemudian ada juara 1 lomba penyuluhan Pokja 1 Jambore Kader PKK Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019. Dan yang ketiga, juara 1 penyuluh teladan THL TBPP tingkat Provinsi Lampung 2020 atau 21 Bu? 2020 Mbak 2020, wah tepuk tangan buat Ibu Retno. Terima kasih banyak. Luar biasa. Luar biasa ya Pak Mantap, ya? mantap, ya. Betul. Nah Bu Retno boleh diceritain gak sih Bu, sebenarnya menjadi penyuluh ini bagaimana sih Bu, kok bisa tiba-tiba kepikiran, aduh jadi penyuluh petani deh gitu. Terima kasih banyak ya Mbak Vita. Jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak ke Prof Dedi nih bisa hadir di sini dari Lampung. Kemarin perjalanannya menyenangkan. Saya pengen menyapa dulu teman-teman ya Mbak Vita ya. Oh boleh sekali Bang, Ya. boleh sekali Bu. Jadi halo Sobat Bistan, kami Retno Sawitri dari Lampung. Tabi pun tabi ngalimpuro. Sapun. Ya pun. Tadi aku sempat belajar loh Pak. Itu salam sapa kami dari Salam Lampung sapa Mbak dari Vita. Lampung. Iya. Baik. Nih, boleh Bu diceritakan bagaimana nih kisahnya? Jadi berawal waktu itu tahun 2008 saya mengikuti tes penyuluh THL TBPP di angkatan kedua. Alhamdulillah saya dinyatakan lulus. Kemudian di tahun 2019 saya mengikuti tes lagi untuk menjadi penyuluh P3K dan alhamdulillah dinyatakan lulus juga. Waktu itu yang di P3K saya mendapatkan nilai tertinggi untuk di Lampung Tengah. Wow, menjadi nilai tertinggi di Lampung Tengah. Mantap, keren, keren. Betul ya Pak. Keren. Keren banget ya Pak. Ya. Oke, nah Ibu Retno, aku sempat dengar nih ada jargon khusus nih dari Bu Retno. Tadi sempat ngobrol-ngobrol ya Bu ya di belakang ya Bu ya. Kalau Bu Retno itu punya moto atau jargon khususnya daripada ngerumpi, ajak emak-emak manfaatkan pekarangan atau don't gibah work only. Nah itu menarik gimana nih Bu? Benar Boleh diceritain? sekali Mbak Vita. Jadi kan begini, awalnya saya melihat waktu melaksanakan kegiatan penyuluhan ya Mbak ya, di situ kan yang jelas kita ketemunya berhubungan langsung sama petani tuh. Oke. Petani. Kemudian di situ ada keluarga tani terdiri dari ibu dan juga anak. Ibu-ibu itu kan biasanya bekerjanya itu musiman, misalnya membantu bapaknya tuh waktu tanam dan juga waktu panen. Di selang-selang di antara waktu itu mereka banyak waktu luangnya Mbak. Oke. Waktu luangnya itu untuk apa sih? Nah, itu dia. Sama, saya juga emak-emak ya. Jadi Oke. dasarnya emak-emak itu kan senangnya apa? Ngerumpi. Ngerumpi, Gitu, betul ngerumpi. sih. Jadi dasarnya itu kemudian saya berpikir supaya waktu ngerumpi mereka itu bisa bermanfaat buat paling tidak diri mereka sendiri dan keluarganya. Artinya kemudian ya itu tadi saya Membangun kelompok wanita tani ya, saya Bu, ya? bentuk KWT di sana. KWT, Kelompok wanita tani. Ya. Oke, wah ini sangat inovatif sekali loh Bu ya Pak ya. Luar Tadi biasa kita sempat ini. ngobrol nih Bu dengan Bapak, 3 faktor menjadi penyuluh petani. Salah satunya seperti Bu Retno ya Ya, Pak ya. luar biasa Wah ini. luar biasa. Nah Bu Retno, kalau tadi sempat dibilang emak-emaknya yang Ibu sasar ya untuk menjadi lebih baik jangan gibah, mendingan manfaatkan perkarangan. Sebenarnya bagaimana sih Bu, ada suka dukanya nggak sih? Karena yang kita tahu ya kalau petani itu kan tidak mudah ya Pak ya tadi ya. Untuk kolonial itu kan apalagi lebih kayak
kita baru kasih tahu gitu, kita baru perkenalan, ada suka dukanya nggak sih Bu? Setiap pekerjaan pasti ada suka dukanya Ya, Prof ya, betul, tapi betul. tergantung kita yang jalani. Artinya kalau saya sebagai penyuluh, yang pertama tetap mencintai pekerjaan kita. Saya cinta loh sama pekerjaan saya gitu. Kayak Mbak, nanti kalau misalnya dapat suami harus cinta Mbak. Kalau nggak cinta susah ya Prof ya. Susah. Iya. Nggak Tadi nyambung. soulmate Nggak ya. nyambung. Harus jadi soulmate dulu karena petani soulmate kita ya itu tadi gitu. Kemudian Ada ininya nggak sih Bu? Ada apa? Maksudnya kayak kisah tidak terlupakan gitu Bu, selama menjadi Bertugas, penyuluh petani ya. gitu. kalau apa namanya kesan-kesan ataupun yang berkesan ya pasti banyak ya. Sukanya menurut saya suka semua loh Prof Suka ya. Yang sangat Iya. kejadian sangat kayak misalnya nih Bu, lagi ngasih penyuluhan petani, kemudian petaninya apa, kenapa gitu, maksudnya yang nggak bisa Ibu lupain gitu. Ada nggak Bu? Apa ya Mbak ya? Banyak sebenarnya. Karena pertama begini, menjadi penyuluh Oke. ternyata hikmahnya Prof itu saya banyak saudara. Banyak soulmate-nya. Soulmate-nya siapa? Teman-teman petani itu tadi gitu. Oke. Kemudian kalau misalnya dukanya ya tinggal kita menjalanin aja sih Mbak. Duka sebenarnya bukan hal yang kalau buat saya tinggal dijalanin. Kayak misalnya begini, kalau selama inspeksi lapang pas musim hujan, tentunya itu kondisi lapangnya memang nggak baik ya Prof ya gitu. Jadi ketika pas naik motor jatuh kepleset ya nggak apa-apa, bangun lagi, ayo terusin lagi, kita kerja lagi gitu. Jadi itu bukan kendala buat kita. Oke. Terus kemudian misalnya saya ini perempuan ya, jadi seorang penyuluh Prof. Jadi saya harus bisa menempatkan saya ini di mana ya gitu. Saya harus bisa bersahabat dengan ibunya, harus bisa bersahabat dengan bapaknya, supaya apa yang nanti akan saya sampaikan itu sampai ke mereka. Oke. Saya harus Jadi membuat kenyamanan kenyamanan buat mereka. betul ya Bu ya. Betul. Tadi simpati, kemudian empati juga ya Bu Iya. ya. Nah kalau ini ada kesulitan nggak sih Bu sejauh ini mentransfer informasi dan teknologi ke petani? Karena kan sebenarnya tugas penyuluh petani itu kan tidak hanya menyuluh ya Pak Betul. ya, memberikan penyuluhan, tapi lebih ke bagaimana membuat petani ini lebih mengerti. Kemudian keluh kesahnya apa, gitu ya bukan ya Bu? Iya betul. Ada Jadi, kesulitan nggak sih Bu? kalau kesulitan yang kita hadapin, jelas sasaran kita petani. Ya. Petani itu macam-macam karakternya. Ada petani yang biasa, petani kolot, ada juga petani milenial. Nah kita ketemunya siapa nih gitu. Oke. Kalau petani yang biasa, yang kolot, ya tentu kita harus laku yang kita lakukan. Ada program-program khususnya nggak Bu misalnya Ya, kayak? bukan program khusus, artinya memang untuk menyampaikan informasi kita nggak pakai Android Mbak. Oke. Bukan teknologi, Bukan tapi teknologi. memang kita harus tatap Laku. muka, Oke. kita harus ngobrol, kita harus ke lapangan, seperti itu. Tapi kalau misalnya dengan milenial itu kan beda lagi. Milenial kan artinya mereka melek ya, melek dengan Melek teknologi. Melek teknologi gitu jadi ya. lebih mudah, lebih gampang, dan kita mengikuti ritme mereka gitu. Oke, nah untuk sampai saat ini Bu, keberhasilan yang sudah didapatkan, itu apa saja Bu? Mungkin boleh diberitahukan kepada Sobis nih Bu. Keberhasilan, kalau kebetulan saya ada 2 KWT itu yang saya bina. Yang pertama KWT Bina Pertani di Luman Binawi. Di sana kegiatannya adalah pemanfaatan pekarangan dengan menanam sayuran. Awalnya memang hanya sebatas untuk pribadi aja, untuk pemenuhan. Tapi setelah itu ternyata banyak loh yang ikutan. Gitu, mereka menjadi tertarik dan banyak, kemudian tujuannya pun berbeda. Sehingga bisa menjadikan pendapatan bagi keluarga. Kemudian seiring waktu berjalan, mereka menjadi sebuah kawasan wisata edukasi sayuran. Itu yang pertama. Yang kedua, saya membina KWT namanya Sri Rezeki. Sri Pak Badan, Rezeki. Sri Ya. Rezeki apa itu? Baru denger itu. Sri Rezeki itu nama Sri bunga. Rezeki. Ya, Nama bunga. Nama bunga. Jadi kalau Sri Rezeki artinya yang membawa rezeki ya. Mungkin namanya seperti itu. Sri Rezeki. Iya. Di sana potensi yang saya lihat adalah wanita tani dan bapak-bapaknya tuh seneng bunga. Seneng ngomong-ngomong bunga nih. Bunga ya. Bukan bunga desa Mbak. Oh bukan, maksudnya Ibu ternyata paham juga ya. Kalau
Kalau Prof Dedi pasti suka bunga desa. Semuanya suka. Semua juga suka bunga desa, apalagi maksudnya gini loh Bu. Kalau ngomong-ngomong bunga nih Bu, tadi kalau nggak salah Ibu datang ke sini bawa aglonema ya? Oh iya betul Mbak Nah Vita. kita boleh katanya ada buah tangan nih Pak dari Ibu Retno Oh, untuk kita semua alhamdulillah. sobis dan Bapak juga. Boleh Terima lihatin nggak sih Bu? kasih. Boleh, Mana boleh, nih? boleh. Saya ambilkan ya. Iya boleh boleh. Nah ini, Oh, ini dia Nah ini mungkin aglonema. bunga desanya nih Pak. Oh, ini oleh-oleh dari namanya kami apa, Pak Ibu? Prof Dedi. Ya. Ini namanya bunga aglonema. aglonema ya. ini cantik sekali nih. Iya tuh Pak. Iya. Warnanya Nah. pink gitu ya Pak ya? Iya. Jadi Nah, sesuai ini bisa sama lihat. penyuluhnya ya Pak ya. Jadi ini namanya salah satu jenis aglonema. Ini ada Ini namanya apa ini? red anja. Red anja. Ya, kalau ini endut anjamani. Oh, endut. Endut Ini endutnya yang mana ini endutnya? Kalau Karena ini lebarnya kali ya Pak. Ini namanya seksilia. Oh, bener. Seksilia. Nah, boleh Pak, Seksilia. boleh mungkin Bu, saya boleh. Nah, ini yang Nah, seksi kita nih. berikan ke Sobis, bentuknya Salah seperti satu hasil produk dari pemanfaatan pekarangan yang ada di KWT Sri Rezeki. Jadi memang kita harus melihat potensi Mbak Vita, Ini luar potensi biasa di sana ini. bunga. Kita nggak bisa maksain, ayo di sini kita nanam sayur, nggak bisa gitu. Jadi Ini bunga lebih gede duitnya daripada sayuran. cuan Mbak, Cuan ya. Cuannya. Nah, ngomong cuan nih Bu. Gitu. Cuan. Selain bunga, ada lagi nggak sih Bu? Tadi sempat dengar juga kalau ini ya Bu ya, kopi. Oh Kita iya, merambah. oleh-olehnya ada lagi ya. Ada lagi. Wah, Keren ini full Banyak oleh-oleh ini. kopinya. Mantap Nah, ini. Oh ini Pak, Wah, jadi ini Ibu datang ke sini jauh-jauh Pak, bawa ini ada oleh-oleh nih. kopi Lampung. Nah, mungkin boleh Kalau saya gadis Lampung ya Prof. Oh iya. boleh luar nih biasa. kita Oh ya, Bapak. ini Bapak. Nah, Ini oke, kita kopi coba lihat. bubuk Lampung. murni Ini ya. Mbak Vita, iya. Ini KWT Melati ini ya. KWT Melati. Mantap ini. Oke, nah ini Wangi ya Sobis. Prof ya. Wanginya itu loh. Ini dia. Nanti bisa dicoba. Ini kopi bubuk murni KWT Melati Tempuran. Wah, Iya. karena memang Tempuran. Lampung terkenal juga kan ya Bu ya untuk biji kopinya Iya, ya. terkenal dengan Kopinya. kopinya. Karena ini kan wanginya itu loh, aroma. Jadi kalau kopi itu selain rasa juga aroma. Aroma nih. Iya Bisa kan? dibuka. Kita buka dulu kali Bisa dibuka ya. ya, Prof. Ya. Kita coba langsung. Wah, Sobis pasti pada pengen tahu ya wanginya kayak Iya. gimana ya. Ini- Kita coba dulu nih. Jadi meskipun jarak 20 sampai 50 meter orang bikin kopi, Kecium aromanya. Ngalahin bau Indomie ya. Pak? Iya, Mbak betul. Vita. Kalau bau Indomie kan lapar. Terus juga Kalau ini kalau bau langsung kopi haus. langsung Dan haus memang nih. luar biasa kan Wah, ini Wanginya kopi ya Mbak Vita? wah, wangi kopi Wangi kopinya. kopi. Luar biasa itu. luar biasa. Ini dari Lampung Dari langsung ya Bu ya. Dari Lampung. Sobis. Nah, Ya, kalau yang sejak untuk- dulu memang Lampung terkenal dengan kopinya. Apalagi kopi yang digarap secara organik, digarap juga secara manual itu dirasanya, Rasa beda di rasa, aromanya Mbak Vita. itu luar biasa loh Mbak itu. Wow. Beda dengan kopi yang udah pabrikan. Pabrikan sangat Kalah beda di ya rasa Pak ya. ya. Nah untuk Sobis nih kita masih akan berbincang-bincang lagi dengan Bapak Kabadan dan Siap. Ibu Retno. Tapi kita juga akan kedatangan narasumber kita nih di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana karena setelah pariwara berikut kita akan kembali. Ini dia Jongblek. Sio tapi sayang kota buah. Oh aduh aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah, tak usah jadi pengganggu. Saya stay dengan dia dari lama, jangan kau datang toki dengan kau pun drama. Sio tapi sayang kota buah. Oh aduh aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah, tak usah jadi pengganggu. Saya stay dengan dia dari lama, jangan kau datang toki dengan kau pun drama. Sio tapi sayang kota buah. Sio tapi sayang kota buah. Sio tapi sayang kota buah. Bista. Halo Sobat Bistan. Nah tadi di segmen 1 dan 2 kita sudah berbincang dengan Bapak Kabadan
mengenai apa itu penyuluh pertanian ya Pak. Betul. Kemudian tiga faktor yang menjadi penyuluh pertanian itu apa aja. Yang pertama melek teknologi, yang kedua mau berjuang, dan yang ketiga adalah menjadi soulmate petani maksud saya. Nah, untuk di segmen kedua tadi kita sudah berbincang dengan Ibu Retno yang menjadi soulmate-nya petani ya Pak ya. Soulmate-nya petani Lampung. Nah, di segmen kali ini kita kedatangan narasumber kita yang tidak kalah kece dan tentunya soulmate petani juga nih Pak. Betul. Ini adalah Ibu Susilowati SPMP, penyuluh pertanian BPP Cisaat Sukabumi. Halo Ibu. Iya. Selamat siang Mbak. Siang Ibu. Iya. Ibu Susilo apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Dari Sukabumi ya Bu ya? Iya. Oke. Nah Ibu, tadi aku coba untuk baca profilnya Ibu Susi. Ini prestasinya juga cukup banyak ya Bu ya. Jadi untuk Ibu Susi itu pernah menjuarai lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional, judul peningkatan produktivitas padi lokal BTN dan implikasinya terhadap efisiensi dan pendapatan petani padi melalui penerapan pola tanam berbasis organik. Tahun 2016 berhasil menjadi juara 2. Iya. Wow. Dan disusul dengan penghargaan tingkat nasional di bidang pertanian diberikan kepada penggerak atau pemberakasa atau pelopor di bidang pembangunan pertanian tahun 2016. Iya. Selanjutnya menjadi penyuluh pertanian berprestasi tingkat Kabupaten Sukabumi tahun 2017. Iya. Dan menjadi 4 besar nominasi penyuluh pertanian tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Dan yang terbaru ada menulis dalam jurnal Pustaka Kementan untuk seluruh jabatan fungsional lingkup Kementerian Pertanian tahun 2021 dengan judul IP 400 Harapan Baru Gandakan Pendapatan Petani Padi. Wow, ini Mantap. sangat, aduh Pak, ini benar-benar deh Pak. Keren itu. Keren Mantap, banget. luar Jadi biasa. iri loh. Jadi iri Luar biasa prestasinya dia banyak prestasinya. banget. Ya. Betul. Nah, Ibu Susilowati, tentunya menjadi penyuluh pertanian ini tidak mudah ya Bu ya. Iya. Nah, boleh diceritain nggak sih Bu? Maksudnya kayak sejarahnya kenapa mau jadi penyuluh pertanian, Iya. suka dukanya, boleh nggak Bu? Iya boleh. Dulu sebetulnya dari kecil, saya malah dari TK sudah pengen jadi insinyur pertanian. Karena zaman dulu kan saya generasi yang lahir tahun 70-an ya, 80 ke sana. Dulu cuma ada TPRI. Oke. Waktu itu kita disuguhin dengan dari desa ke desa, kemudian kelompok capir. Kemudian saya ingat sekali waktu itu ya. Jadi yang kita tonton itu memang setiap hari itu ya. Oke. Jadi saya pengen sekali melihat penyuluh itu dia duduk di tengah sawah, Disaung. kemudian disaung gitu ya. Orang-orang kemudian datang di acara desa ke desa, Pak. Iya. Itu saya berkesan banget ya. Betul. Dia didengerin sama penduduk di sana, didengerin omongannya. Itu saya dari kecil tuh, dari TK tuh udah saya pengen kayak gitu ya. Jadi udah termotivasi gitu ya Bu ya? Betul. Terus tiap guru TK nanya, mau jadi apa? Dulu insinyur pertanian ya? Jadi insinyur pertanian. Iya, waktu itu udah semangat. Jadi dari kecil, dari SMP sampai SD, SMP udah memang udah kayaknya udah niat nanti kuliah saya akan ke pertanian gitu ya. Terus sampai akhirnya mau masuk SMA, saya mau masuk SPMA waktu itu, cuman masih tidak boleh sama orang tua. Karena takutnya nanti saya berubah pikiran ya, cita-cita waktu itu. Jadi nggak boleh dulu ke sekolah kejuruan, harus ke SMA dulu gitu. Terus sampai akhirnya saya kuliah, masuk pertanian, alhamdulillah. Terus saya lulus, kemudian pernah saya di swasta dulu sebelum ini. Saya di swasta sekitar 3 tahun, kemudian bangkrut saat itu. Akhirnya saya melamar ke sini, ke PNS, ya alhamdulillah. Wah, ini benar-benar ceritanya Alhamdulillah, dan jadi penyuluh lagi. Ya nggak semua orang cita-citanya tercapai ya gitu. Saya alhamdulillah Allah memudahkan semuanya ya, alhamdulillah. Jadi cita-cita. Karena kegigihan tadi ya Pak ya, kegigihan Ibu Susilowati ini memang benar-benar mau jadi insinyur pertanian. Jadi fokus gitu ya Bu. Ada obsesi, ada cita-cita sejak kecil. Ada obsesi. Bagaimana menjadi penyuluh yang begitu terhormat di depan para petani, di depan masyarakat ya. Itu kan dulu biasa berwibawa banget kalau waktu itu ya Pak ya, waktu di TV. Mungkin karena kita tontonan kita betul-betul ya, namanya tontonan itu memotivasi kita itu ya. Jadi waktu
anak kecil lihat tokoh penyuluh di TV itu memang betul-betul waktu itu disegani, dihormati saat itu memang kelihatannya walaupun saya memang nggak karena kan belum tahu ya Bu ya, belum tahu, cuman terjun saya pengen jadi itu gitu ya. Kebetulan lingkungan keluarga saya guru kan. Tapi guru di pendidikan gitu ya, guru di formal. Kalau ngeliat di petani itu kan dia informal. Ya kelihatan lebih bebas. Saya pengen kayak gitu. Terus saya nanya sama kakek, Api itu apa? Penyuluh kata Api. Oh, wah ini sangat, udah saya jadi terharu. Jadi ini deh jadi terharu gitu. Jadi inspiratif sekali. Nah, ngomong-ngomong menjadi penyuluh pertanian Ibu. Kalau nggak salah waktu itu Ibu Susilo juga pernah membina kelompok wanita tani sampai mempunyai tabungan 130 juta dan sekarang sudah menjadi koperasi. Ini kan kalau bisa dibilang untuk menjadi penyuluh itu tidak mudah ya Bu ya. Kalau misalnya kita datang ke petani main tiba-tiba ngomong kan tentu nggak bisa dong ya Pak. Nah itu kok bisa sih Bu? Ada ininya nggak sih Bu? Maksudnya kayak dukanya dulu gitu Bu? Iya. Seperti apa tantangannya? Kalau dukanya jadi penyuluh ya, kalau dukanya jadi penyuluh banyak sebetulnya. Pertama faktor kepercayaan. Kalau kita kan dalam artian penyuluh itu kan lebih kepada jasa ya, percaya. Ketika orang percaya sama kita, langsung semua pasti nurut. Tapi ketika kita datang ke suatu tempat dengan waktu itu saya masih usia 20 ya masih 26 28 gitu ya, masih usia mungkin wajah masih polos gitu ya. Saya masih polos 17 tahun yang lalu gitu ya. Saya masih polos, kemudian mereka datang ke semua tengah-tengah petani yang memang sudah rata-rata sudah berpengalaman, sudah punya pemikiran sendiri gitu ya. Pemikiran sendiri. Saya misalnya langsung saat itu baru lulus kuliah, walaupun udah kerja di swasta 3 tahun ya, terus saya bilang bahwa ini harusnya seperti ini atau sebaiknya seperti ini, bukan seharusnya ya, sebaiknya seperti ini gitu ya. Terus kita kasih contoh, awalnya nggak percaya, tapi kita pendekatannya lebih pendekatan personal aja. Saya personal dulu aja, saya deketin keluarganya, saya deketin pelan-pelan aja. Hatinya, yang penting mereka percaya dulu, gitu loh. Jadi dibikin soulmate dulu. Soulmate dulu, kita nggak langsung bisa nawarin datang penyuluhan gini enggak. Ada proses, tetap kita. Itulah bedanya dengan pendekatan. di pendidikan formal atau di pelatihan non formal. Penyuluhan itu tidak formal. Tidak formal dan harus benar-benar PDKT-nya itu sangat penting. Step by step, pelan-pelan, nggak bisa. Belum kalau misalnya selama pendekatan itu Bu, tentunya tidak semuanya langsung menerima dong pastinya. Ada yang pro dan kontra. Nah bagaimana menyikapinya nih Bu? Iya, kalau misalnya kita ketahuannya gini, kalau misalnya dalam suatu pertemuan, taruhlah ada 30 orang atau 40 orang, kita kelihatan kok ada karakter orang yang di situ melawan, artinya menolak gitu ya, kelihatan langsung saya nggak setuju Bu, menurut saya gini, kelihatan gitu ya. Terus ada yang memang oh iya Bu, betul Bu, ada yang memang seperti itu. Terus ada lagi yang oh iya Bu, mangga Bu, misalnya gitu, betul. Karakter-karakter seperti itu dibagi ke saya dibagi 3 kelompok misalnya. Ada yang memang bisa didekati, oh dia udah nerima nih. Terus ada yang memang kelihatan oh oke gitu ya. Nah untuk yang kelompok yang ketiga yang seperti menolak, ya itu saya anjang sononya lebih ditingkatkan. PDKT-nya lebih ini kalau misalnya ada kontra gitu ya Pak. Tapi jangan di dalam forum. Jangan di dalam forum, karena kalau di dalam forum kita tanya, Bapak kenapa sih? Jangan. Di luar forum aja, setelah ini Bapak rumahnya di mana misalnya. Pak nanti saya main ke rumah Bapak ya gitu. Berarti benar-benar dari hati ke hati gitu ya Bu ya. Orang kayak gitu jangan kalau saya gitu ya. Kalau saya sih, karena setiap orang kan beda cara ya. Beda treatmentnya. Kalau saya sih lebih baik mending di belakang aja deh, ntar kalau misalnya ada orang yang agak sedikit ini ya udah nanti aja sering datengin, kalau nggak datengin bapaknya datengin istrinya. Datengin anaknya. Jadi memang benar-benar kita mendekatkan itu karena tadi kita berhubungan dengan manusia juga, dengan petani. Jadi kita tidak bisa main langsung jadi penyuluh ini nih datang pakai baju penyuluh langsung hargain itu, ternyata nggak bisa ya. Nah itu dia Sobis. Jadi tidak gampang juga untuk menjadi penyuluh pertanian. Ada ini nggak sih Bu, maksudnya kayak peristiwa yang tidak bisa Ibu lupakan gitu. Selama maksudnya yang paling bener-bener kayak aduh kok aku nggak diterima gitu ya Pak ya. Banyak ada kejadian yang sampai saya 3 kali ya. Pertama untuk yang KWT itu saya bina KWT itu dari mulai kecil, artinya dia tabungan itu simpan pinjam, betul-betul simpan pinjam hanya untuk lebaran aja Pak. Tapi itu ada simpanan pokok, simpanan wajib, tapi diambil ketika lebaran. Mungkin karena ibu-ibu treatmentnya lebih mudah ya. Ibu-ibu lebih gampang gitu ya.
sampai maju, akhirnya ketika kelompok itu maju, yang datang mohon maaf gitu ya, datang akhirnya dari dinas-dinas lain kan. Yang awalnya KWT akhirnya kan di dinas-dinas lain datang, dinas sosial lah, dinas ini dengan membawa program. Kami penyuluh tidak membawa apa-apa, tidak membawa uang, tidak membawa program. Kami datang betul-betul hanya penyuluhan, membenahi wadah kami kan gitu ya. Sedangkan dari dinas lain bawa program, bawa inilah programnya kita ini gitu. bawa sesuatu buat mereka gitu. Sampai akhirnya memang kayak tersih gitu ya, kayak tersih, kayak sedih gitu ya. Sempet itu kok kita yang jadi kita harus rela gitu ya, ketika dari bayi kita seolah-olah ini perahu kita ini dari awal sampai gitu ya. Mereka bisa berlayar. Ketika mereka udah berlayar ya itu udah jadi milik siapa aja. Kelompok itu mau jadi kelompok KWT, mau jadi kelompok Kube, mau jadi kelompok apa gitu ya, mau jadi ya kita harus mau jadi koperasi, itu kan dinas koperasi ya udah kita harus rela gitu. Harus rela. Itulah pentingnya kerjasama. Jadi kita harus kerjasama dengan kementerian lain. Kalau kementerian lain itu ada istilah pendamping. Kalau di Kementan itu penyuluh. Nah, sebetulnya tugasnya harus sama. Jadi harus bareng memang. Harus bareng. Dan misalnya kita sudah punya masa gitu. Ego ya Pak, ya nggak boleh ego. Ini saling punya mengisi. saya, nggak boleh. Sama itu kasusnya seperti Iya. yang terjadi KWT saya juga seperti itu. Oh gitu. Jadi awalnya yang bersusah payah itu kita yang dari nol ya. Tapi ketika bagus itu nanti banyak. Cuma ya nggak apa-apa selama Ya, yang penting kita kerjasama yang baik ya. Kerjasama. Kenapa? Ujung-ujungnya kan bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan mereka tuh. Bahwa kita di awal-awal ya mungkin karena tugas kita awal-awal itu adalah mungkin PDKT dari aspek pertaniannya, dari aspek petaninya, dari aspek KWT-nya. Nanti setelah mereka terbentuk dan kompak, bikin koperasi, nanti teman-teman dari Kementerian Koperasi kan bisa masuk situ untuk membina juga dan membesarkan dengan program-program. Nah, ngomong-ngomong program nih Pak. Ngomong-ngomong program, kalau dari Ibu Susilowati, ada program khusus nggak sih Bu yang telah Ibu lakukan dengan para petani gitu? Kalau sekarang kan sedang peningkatan produksi, ini pemerintah ya fokus di peningkatan produksi pertanian. Saya lebih fokus sekarang ke IP 400 itu ya, indeks IP 400. Iya, Indeks pertanaman 4 kali. Karena alhamdulillah pertama memang syarat-syarat untuk IP 400 telah terpenuhi di daerah kami. Pertama memang air ya. Air. Kondisi prasyarat pertama air, alhamdulillah air lancar sepanjang tahun gitu. Jadi tinggal sekarang treatment kepada petaninya, kami pendekatan di benihnya Pak. Jadi lebih pada sekarang pengenalan benih umur super genjah dulu, varietas super genjah. Berumur pendek. Jadi lebih cepat dia panennya. Ada yang 75 hari. Jadi biarkan petani mencintai dulu varietas super genjahnya itu, biarkan petani mengenal dulu varietas super genjahnya. Setelah mereka mengenal, lama-lama polanya juga bergeser kok. Lama-lama juga mereka mau mengikuti sampai setahun 4 kali. Nggak mungkin mereka mau mendiamkan lahannya kosong gitu. Jadi saya pikir pertama benih itu, super genjahnya itu ya, yang PUSG itu kenalkan dulu, biarkan petani menikmatinya dulu, meminatinya dulu, biarkan petani mengenal dulu itu aja sampai mereka betul-betul percaya itu benih bagus, itu benih menghasilkan bagus, lama-lama mereka pakai terus kok pakai. Otomatis kalau mereka pakai umur tanam akan lebih pendek. Umur tanamnya akan lebih pendek. Kita tinggal sisipin lagi Pak, nanti persemaiannya di luar ya gitu. Kita tinggal ini, terus Pak nanti jeramnya jangan dibakar, kita bikin kompos, balikan ke sini ya, kasih treatment. Jadi timbal balik gitu ya. Jangan kita bawa paksa mereka, ini ada IP 400, Bapak harus tanam 4 kali setahun gitu. Jangan di kesananya dulu. Bertahap. Gitu. Nah ini sangat menarik sekali ya. Jadi dari tadi kisahnya Ibu Retno, kemudian kisahnya Ibu Susilo ini sangat menarik. Tapi bagaimana kalau nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, seperti apa program-program yang telah dibuat oleh Ibu Retno dan Ibu Susilo. Dan kemana-mana Sobis, karena kita akan kembali di segmen berikutnya. Ini dia Jombleng. Dinda jangan marah-marah, takut nanti lekas tua. Kanda setia orangnya, takkan pernah
Sobat Bistan. Nah, kita masih di talk show Bincang Seputar Pertanian. Dan kali ini kita telah masuki segmen terakhir. Wah, kayak udah nggak rela deh pisah nih sama para narasumber kita ini. Oke, nah di segmen ini saya ingin bertanya kepada Bapak Kabadan. Ya. Pak, kalau untuk menjadi penyuluh pertanian Pak ya, ada nggak sih kan kalau misalnya jadi petani maksud saya. Jadi petani itu kan kita harus paham bagaimana cara menghindari yang namanya gagal panen gitu. Terlebih di di era kita sekarang ini, kemudian musimnya juga. Nah, musim itu kan kita ada musim perubahan musim yang sangat signifikan gitu, Pak. Nah, bagaimana nih Pak untuk memberitahukan kepada petani bagaimana cara mengatasi perubahan iklim ini? Ya. Langkah-langkahnya gitu. Jadi gini ya, Mbak Vita, bumi semakin panas. Oke. Ya, ada fenomena global warming, pemanasan global, dan itu diindikasikan oleh peningkatan suhu atmosfer. Nah, peningkatan suhu atmosfer ini terhadap sektor pertanian ini luar biasa pengaruhnya. Dia bisa memporak-porandakan sistem produksi kita. Ya. Sistem produksi itu akan berkurang manakala ada peningkatan suhu setiap 1 derajat Celcius. Itu sistem produksi kita akan turun. Kenapa? Kita negara tropis. Kita suhunya sudah panas. Padahal fotosintesis yang menghasilkan fotosintas, yang menghasilkan produksi pertanian, itu ada di kisaran suhu 20 sampai 30 derajat Celcius. Lebih dari itu, fotosintesis turun, produksi turun. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, pemanasan global juga menyebabkan gunung-gunung es yang ada di kutub utara, di kutub selatan itu mencair. Mencair, betul. Sehingga permukaan air laut itu naik. Ya. Ya. Padahal ya, sawah-sawah kita itu semuanya ada di pesisir. Ya, coba lihat di Pantura, kemudian di selatan, di semua pulau besar kita tuh seperti itu. Sehingga ada terjadi peningkatan muka air laut, berarti terjadi rendaman di daerah pesisir. Nah, kalau terlalu lama terendam, itu tanaman juga akan mati, begitu. Termasuk, nah itu intrusi air laut itu menyebabkan salinitas kita meningkat dan itu meracuni tanaman, tanaman bisa mati. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga ya, dampak dari perubahan iklim ini membuat ya, itu yang namanya iklim ekstrim, El Nino ya, kemarau yang berkepanjangan. Dulu kejadiannya 7 tahun 1 kali. Semakin rapat menjadi 5 tahun sekali. Bahkan sekarang 3 tahun sekali terjadi El Nino. Begitu pula La Nina ya, banjir ya, curah hujan basah. Itu juga terjadinya semakin rapat. Jadi intensitasnya meningkat, kemudian tingkat keparahannya juga semakin tinggi. Dulu yang namanya El Nino paling juga ya sampai 6 bulan selesai dia, ada hujan kan. Sekarang kemarau panjang bisa sampai 10 bulan. Artinya ini kan semakin kencang ini. Nah, itu semua tentu saja akan berdampak terhadap sektor pertanian. Penyuluh harus tahu itu, para petani juga harus tahu. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara mengatasinya. Nah, itu ya betul Pak. Bagaimana cara mengatasinya Pak? Ada 2 pendekatan. Pendekatan pertama disebut sebagai mitigasi. Artinya mencegah ya. Bagaimana kita mencegah pemanasan global. Artinya apa? Seluruh aktivitas kita jangan sampai menghasilkan gas rumah kaca. Kalaupun menghasilkan ya sedikit lah begitu. Artinya ditekan konsentrasinya. Ya. Intinya kita kembali kepada efisiensi. Apakah itu efisiensi faktor produksi? Itu yang namanya pembakaran termasuk energi listrik kalau dimakan terus atau kalau digunakan terus itu emisi gas rumah kacanya kencang. Termasuk dari sektor pertanian. Sektor pertanian, sistem sawah ya itu tergenang akan menghasilkan gas metan. Gas metan walaupun konsentrasinya sedikit tetapi efek panasnya itu 25 kali lipat dibandingkan dengan gas CO2 begitu. Ada juga gas yang dihasilkan dari misalnya dekomposisi kompos pupuk kandang dan sebagainya termasuk pupuk urea menghasilkan nitrous oxide. Nitrous oxide memang konsentrasinya sedikit tetapi efek panasnya jauh lebih besar lagi. Yaitu sekitar 300 kali lipat dibandingkan dengan gas CO2. Itu yang harus kita hindari. Jadi cara mitigasi itu misalnya sawah itu tidak perlu digenangi terus. Ya. Tapi melalui intermittent drainage. Artinya 1 minggu digenangi, 1 minggu dikeringkan. Intermittent drainage. Intermittent drainage. Jadi selang-seling begitu. Selang-seling.
irigasi terputus ya kalau bahasa kitanya itu. Nah, dengan cara itu gas metan itu yang dihasilkan akan kecil sehingga efek rumah kacanya juga risikonya semakin kecil. Nah, kemudian ada juga melalui pendekatan mitigasi. Adaptasi. Jadi kalau tadi mitigasi, sekarang adaptasi. Artinya sudah terjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, tadi kan terjadi kemarau panjang, terjadi La Nina banjir. Nah, berarti kita harus bangun varietas yang tahan kekeringan. Kalau padi itu ada namanya varietas Impago, Inbrida Padigogo. Dia relatif lebih tahan terhadap kekeringan. Kemudian yang kita harus kembangkan juga adalah varietas yang tahan rendaman. Itu ada Inpara, Inbrida Padirawa. Dia akan relatif tahan walaupun tergenang misalnya sampai berminggu-minggu. Nah, itu yang harus kita kembangkan terus. Kemudian juga ya tentu saja efisiensi faktor produksi, efisiensi pemupukan, efisiensi misalnya tenaga untuk ngolah tanah, untuk panen dan sebagainya. Semuanya harus diefisienkan sehingga kita bisa lepas daripada dampak perubahan iklim ini. Nah, penyuluh dan petani harus tahu itu. Penyuluh sampaikan kepada petani, begini loh dampak perubahan iklim, begini loh cara mengatasinya, begini cara mitigasinya, begini cara adaptasinya gitu ya. Oke, baik. Ini sangat menarik sih Pak. Jadi memang kita harus ini ya Pak ya, harus sebagai penyuluh pertanian kita juga harus update juga nih gitu apa yang menjadi isu yang terjadi saat ini gitu. Nah, kalau bisa dibilang kan ini Ibu Retno dan Ibu Susilowati ini adalah Sri Kandinya pertanian nih Pak. Betul. Menurut Bapak bagaimana nih Pak pandangan? Ya, jadi menurut saya kan begini ya. Jadilah penyuluh yang luar biasa. Ciri penyuluh yang luar biasa itu yang pertama ya, dia memiliki pemahaman terhadap inovasi teknologi yang luar biasa. Ini dari prestasinya ada ranking 1 kabupaten, provinsi segala macam kan. Itu sudah terbukti. Berarti dia pemahamannya terhadap teknologi terapan, pemahaman terhadap inovasi teknologi ini luar biasa. Syarat pertama. Kemudian yang kedua, daya juang yang tinggi. Bagaimana nih Mbak Retno membangun KWT ya untuk bahkan yang tadinya biasa ngerumpi bisa lebih produktif, bisa menghasilkan duit. Bahkan tadi zona hitam katanya ya, itu daerah kriminal begitu. Dia sodorkan ada aglonema. Akhirnya mereka beramai-ramai tanam aglonema dapat duit. Bayangkan zona hitam menjadi zona duit. Itu kan perlu kegigihan yang luar biasa. Sama itu Mbak Susi juga. Bagaimana dia membangun KWT terus koperasi. Bagaimana membangun IP 400. Itu tidak mudah itu. Itu harus daya juang yang tinggi. Dan yang tidak kalah penting syarat yang ketiga. Memenangkan hati petani ini sangat tidak mudah ya Pak ya. Itu bagaimana perjuangan ini dua penyuluh ini ya. PDKT terhadap petani. Selalu dirindukan. Nah, kalau tadi itu kan pandangannya nih Pak. Nah, harapan dari Kementerian Pertanian terhadap kinerja para penyuluh pertanian ini seperti apa Pak? Tentu sekali lagi ya, saya berkali-kali menyampaikan kepada para penyuluh, apapun yang terjadi penyuluh harus tetap semangat. Saya tahu persis ya, kondisi penyuluh mungkin tidak terlalu menggembirakan. Kenapa? Sekarang jumlah penyuluh itu rata-rata nasional satu penyuluh 2 desa. Padahal idealnya satu penyuluh itu 1 desa. Nah, ini sebetulnya sudah tidak ideal nih dari segi rasio. 1. Kemudian yang kedua, ya ini alhamdulillah kemarin baru saja diangkat menjadi ASN P3K. Masih banyak ini penyuluh-penyuluh kita yang masih THL, TPPP menjadi tenaga harian lepas. Bayangkan dengan pendapatan yang sangat minimal. Padahal tugas mereka itu adalah mendongkrak produktivitas bersama-sama petani. Tetapi pendapatannya minimal, kemudian juga mungkin penghargaan-penghargaan yang lain berlima. Nah, maksud saya dalam kondisi apapun, karena ya peningkatan produktivitas itu ada di tangan petani dan penyuluh. Apapun yang terjadi, penyuluh harus tetap semangat untuk mendampingi petani, mendongkrak produktivitas. Iya, betul sekali, tetap semangat ya. Tetap semangat. Kalau dari Ibu Retno dulu, boleh dong Bu disampaikan kepada Sobat Bistan dan juga kepada Kementan ya Pak ya. Apa nih harapan dan juga sekalian juga closing statementnya Ibu. Jadi makasih Mbak Vita, ini yang jelas kesempatan terakhir nih ya. Ke depan memang penyuluh kan diharapkan era digital ya, Prof ya. Di era digital artinya penyuluh memang menguasai teknologi ataupun IT. Nah, kita kan memang untuk penunjangnya itu masih terbatas. Mungkin nanti dari APBD bisa
APBN ataupun pusat, sehingga kinerja pemilu bisa lebih maksimal lagi. Gitu. Kemudian fasilitasnya ya, Bu, fasilitasnya, karena tujuan akhir kita adalah selain peningkatan pendapatan petani, juga menjadikan petani menjadi sejahtera. Itu tujuan akhir kita. Gitu. Untuk closing statement Ibu mungkin? Bekerjalah maksimal semampu yang kita lakukan. Semangat apapun kondisinya, penyuluh tetap harus semangat. Penyuluh tetap harus semangat. Oke, nah itu dari Ibu Retno ya. Terima kasih loh Ibu. Nah, selanjutnya Ibu Susi. Boleh dong Bu diberikan harapannya sebagai penyuluh pertanian, kemudian closing statement-nya. Kalau harapan saya sebagai penyuluh pertanian, terutama untuk rekan-rekan penyuluh semua juga se-Indonesia yang mudah-mudahan ikut nonton acara ini, tetap semangat, bekerjalah dengan hati, karena tantangan kita ke depan akan semakin berat. Jumlah petani kita yang semakin tua semakin menurun, kemudian regenerasi petani juga belum semuanya siap ke dunia pertanian. Kawal mereka, terus motivasi mereka supaya mau berminat di pertanian, itu yang paling penting, karena kita tidak akan bisa jadi apa-apa kalau misalnya kita tidak ada petani, gitu ya. Cintailah petani, bekerjalah terus dengan hati, bekerjalah terus dengan cinta buat mereka. Mudah-mudahan petani bahagia, penyuluh juga pasti tersenyum gitu ya. Wah, luar biasa Ibu Susi, terima kasih. Terakhir untuk Bapak, bagaimana nih Pak? Mungkin boleh diberikan closing statement-nya nih Pak untuk kita dan juga penonton yang ada di rumah. Jadilah penyuluh yang luar biasa. Jadilah penyuluh yang luar biasa itu ya Pak ya. Penyuluh yang memahami, menguasai inovasi teknologi terapan. Untuk diimplementasikan dongkrak produktivitas. Jadilah penyuluh yang memiliki semangat juang yang tinggi. Semangat juang yang tinggi. Apapun kondisinya tetap semangat. Wah, terima kasih. Yang ketiga, jadilah penyuluh yang betul-betul dirindukan oleh petani. Balik lagi, 3 faktor tadi ya Pak ya. Wah, terima kasih Bapak Kabadan, terima kasih Ibu Retno, dan terima kasih Ibu Susi. Ya Sobat Bistan, tidak terasa kita sudah memasuki segmen terakhir, sudah masuk closing nih. Dan tetap jangan lewatkan untuk talk show selanjutnya di Sobat Bistan di Bincang Seputar Pertanian. Sampai jumpa. Senada yang bisa ambil dan beta bisa bisa ale dan beta nolai katong dua sesama-sama beta dan ale selalu baku sayang hidup sama-sama selamanya sampai mau memisahkan. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ya ya hey ya, ini kesungguhan, sungguh aku sayang.